Shalom, selamat pagi untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Dia Monanata Siregar dengan NIM 11S24008. Di sini saya akan menjelaskan praktikum kita, yaitu mengenai uh, basic and advanced sorts. Jadi di sini ada uh, dua bagian, yaitu yang aktivitas praktikum, di mana kita disuruh untuk memodifikasi kode program, dikasih app Java dan modifikasinya, lalu untuk selection, menambahkan metode selection gitu. Kita langsung ke tantangan. Nah, di sini kita yang pertama itu bubble sort line linked list, di mana ini eh, kita disuruh untuk memanfaatkan kode program linked list pada praktikum 3 yang kemarin, lalu membawa fungsi untuk melakukan sorting menggunakan basic sorting, yaitu bubble sort, lalu melengkapi kode program double sorting untuk student.java, lalu app Java, dan dilengkapi dengan student help. Nih, jadi ini langsung ke code-nya. Bentar. Oke, di sini ada code saya. Pertama itu .app Java, app.java. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang app.java yang menjadi program utama dari eh, yang menjadi program utama dari praktikum kita yang sekarang ini tentang basic and advanced sorts. Jadi intinya di file ini, di dalam program ini kita akan program ini akan berfungsi sebagai pusat kendali lah atau tester untuk membuktikan bahwa semua algoritma pengurutan sorting ini yang kita sudah buat itu berjalan dengan baik. Nah, di sini ada pengujian basic and sort. Basic sort pada bagian pertama ini kita melakukan pengujian antara tiga algoritma dasar, yaitu bubble sort, selection sort, dan insertion sort, di mana cara kerjanya itu sederhana. Kita perlu menyiapkan sebuah array berisi angka acak 3, 5, 1, 4, 2, di mana program akan mencetak angka tersebut sebelum diurutkan, kemudian memanggil masing-masing algoritma dan mencetak kembali hasilnya. Nah, di sini audiens bisa melihat secara langsung bahwa ketiga metode ini berhasil melakukan angka menjadi berurutan. Kita bisa melihatnya langsung. Nah, untuk yang kedua itu adalah merge sort test, di mana di sini kita masuk ke algoritma yang lebih tingginya lagi, level yang lebih tinggi. Di bagian ini program akan mendemonstrasikan eh, dua hal. Yang pertama itu program menunjukkan proses merging atau penggabungan, di mana dua array kecil yang sudah terurut digabungkan menjadi satu array baru. Ini dia. Lalu yang kedua itu ada yang namanya setelah konsep penggabungannya itu terbukti berhasil, program memanggil fungsi merge sorts utama untuk mengurutkan sebuah data acak dari awal sampai akhirnya gitu di bagian ini. Jadi ini untuk penggabungan, lalu di sini mengurutkan. Nah, untuk bagian yang ketiga itu pengujian quicksort, di mana di bagian ketiga ini program menguji quicksort sama seperti sebelumnya, kita memecahkan demonstrasinya. Awalnya program menampilkan cara kerja pivot, yaitu proses memposisikan satu elemen sebagai acuan ke tempat yang besar sehingga data terbagi menjadi dua kelompok. Setelah proses pivotnya itu selesai,
eh, program ini akan berjalan. Ini akan menjalankan quick sort test secara penuh untuk mengurutkan keseluruhannya. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian tantangan. Ini. Jadi di sini bubble sorting challenge dan ini adalah bagian yang uh, aplikatif, di mana ini berbeda dengan bagian sebelumnya yang datanya sudah disiapkan. Nah, di sini program bersifat interaktif. Program akan meminta kita input jumlah mahasiswa, lalu kita memasukkan NIM, nama, dan nilai mereka satu persatu. Nah, adapun tantangannya yaitu kita program ini harus mengurutkan mahasiswa dengan aturan berlapis. Pertama, diurutkan berdasarkan nilai dan dari yang terendah. Lalu, kalau ada mahasiswa yang nilainya sama, maka akan diurutkan berdasarkan abjad namanya. Kalau namanya masih sama juga, baru diurutkan berdasarkan NIM. Hasil akhirnya dicetak di layar untuk membuktikan logika pengurutan ganda kita berhasil. Nah, sebagai kesimpulannya, pada file app.java ini mengeksekusi dan merangkum semua materi sorting kita dari algoritma yang paling dasar hingga implementasi pengurutan yang kompleks pada data mahasiswa di dunia nyata. Nah, kita masuk ke selanjutnya, kita masuk ke bagian intinya, yaitu kelas basic sorts sesuai namanya. Eh, File ini adalah sebuah utility class yang menyimpan tiga algoritma pengurutan yang paling dasar. Ketika algoritma ini punya kesamaan, yaitu kompleksitas waktunya adalah O n O kali n pangkat 2, di mana dan penggunaan memorinya itu adalah O kali satu. Jadi artinya algoritma ini sangat hemat memori, tapi secara kecepatan hanya cocok untuk jumlah data yang kecil. Kalau datanya jutaan, algoritma ini akan sangat lambat. Jadi mari kita bahas satu persatu. Yang pertama itu bubble sort, di mana ini adalah algoritma yang pertama dan eh, cara kerjanya itu bisa dianalogikan seperti gelembung udara yang naik ke permukaan air. Program akan membandingkan dua angka yang posisinya bersebelahan. Kalau angka sebelah kiri lebih besar dari angka sebelah kanan, posisinya akan ditukar atau swap. Nah, proses ini akan membandingkan dua angka yang posisinya bersebelahan. Kalau angka sebelah kiri lebih besar dari angka sebelah kanan, posisinya akan ditukar. Jadi, eh, proses ini diulang terus-menerus dari awal sampai akhir, dan hasilnya di setiap akhir putaran, angka yang paling besar akan mengapung atau terdorong hingga ke posisi paling ujung kanan. Begitu seterusnya sampai eh semua angka terurut dengan sempurna. Nah, selanjutnya itu ada selection sort. Selanjutnya adalah selection sort, di mana berbeda ini dengan bubble sort yang sibuk menukar angka di setiap langkah. Nah, selection sort ini bekerja dengan cara memilih. Program akan memindai seluruh deretan angka untuk mencari mana angka yang paling kecil. Nah, setelah angka paling kecil itu ketemu, barulah angka tersebut ditukar posisinya ke urutan paling depan. Lalu program akan mencari angka terkecil kedua dari sisi data yang belum terurut dan ditaruh di urutan kedua. Nah, proses pilih lalu taruh depan ini terus diulang sampai seluruh habis data. Nah, yang terakhir itu the insertion sort, di mana di dalam di mana di sini kita punya instance shot. Kalau algoritmanya ini itu seperti eh, cara kerjanya sama dengan cara kita mengurutkan kartu remi di tangan. Nah, program akan kembali eh, mengambil satu angka lalu membandingkannya dengan angka-angka di sebelah kirinya yang sudah terurut lebih dulu gitu. Jadi eh angka tersebut kemudian akan disisipkan atau insert ke posisi yang tepat, menggeser angka-angka lain yang lebih besar ke kanan, dan ini adalah algoritma dasar yang paling efisien kalau datanya sudah hampir terurut dari awal. Jadi, basic sort ini sebagai catatan dari ketiga algoritma ini, bubble sort, insertion sort, yang sifatnya stabil, yang berarti kalau ada dua data yang nilainya sama, posisi asli mereka tidak akan ditukar. Sedangkan selection sort ini sifatnya tidak stabil, yaitu itulah alasan kita kenapa kita perlu menguasai ketiganya karena masing-masing punya karakteristik yang berbeda. Nah, selanjutnya kita masuk ke market source, di mana kalau algoritma yang sebelumnya cocok dengan data kecil, untuk algoritma ini masuk ke kategori advanced sort yang diciptakan untuk menangani data berskala besar dengan sangat cepat. Jadi rahasianya ada pada strategi yang disebut dengan divide.
and conquer, yang artinya pecah lalu taklukkan. Di dalam kelas ini kita membagi tugas menjadi dua fungsi utama, yaitu fungsi untuk memecahkan dan fungsi untuk menggabungkan. Yang pertama itu untuk fungsi penggabungan, fungsi merge. Kita bahas fungsi merge terlebih dahulu, di mana fungsi ini tidak bertugas mengurutkan data acak, tapi tugasnya itu menggabungkan dua data yang kebetulan sudah terurut menjadi satu kelompok besar yang juga terurut. Jadi kita dapat membayangkan punya dua tumpukan kartu ujian di tangan kiri dan kanan. Keduanya itu sudah terurut dari data kecil hingga terbesar. Nah, cara menggabungkannya itu kita tinggal melihat kartu paling atas dari kedua tangan, lalu pilih nilai yang paling kecil, lalu kita letakkan di meja sebagai tumpukan baru. Kita ulangi terus-menerus membandingkan kartu teratas sampai kartu di kedua tangan dan kita habis sampai ke meja tersebut. Jadi setelah itulah persis cara kerjanya codingan while loop di dalam fungsi merge ini. Yang kedua itu fungsi merge sort. Ini proses pembelahan, di mana untuk fungsi ini sendiri itu eh, ketika kita memasukkan deretan angka yang acak, fungsi ini akan langsung membelah array tersebut tepat di tengah menjadi bagian kiri atau kanan. Karena bagian kiri dan kanan kini masih acak, masing-masing dibelah dua lagi. Nah, dibelah lagi dan dibelah lagi secara rekursif sampai setiap potongan hanya berisi satu angka saja. Secara logika dasarnya, satu angka sendirian itu tidak perlu diurutkan karena dia pasti sudah urut dengan dirinya sendiri, bukan? Jadi setelah data hancur menjadi kepingan-kepingan tunggal, barulah fungsi merge ini kita bahas. Kita pakai seperti yang sudah saya jelaskan yang pertama tadi. Jadi, kepingan tunggal itu akan digabung menjadi pasangan gitu, menjadi terurut. Jadi pasangan yang digabung itu menjadi kelompok berempat. Nah, begitu seterusnya sampai kembali menjadi satu array utuh yang sudah rapi. Nah, kelebihan dan kekurangannya, merge sort ini sangat luar biasa karena kecepatannya itu O kali N eh, per log N. Jauh melampaui algoritma basic sort yang O kali N pangkat 2 saja. Jadi algoritma ini juga bersifat stabil, namun di dunia pemrograman ini selalu trade-off karena harus berbayar. Jadi kekurangannya itu dia boros memori gitu. Yang ke selanjutnya itu adalah quick sort. Nah, sama seperti merge sort, squid sort ini adalah algoritma level advance yang menggunakan strategi yang sama, namun pendekatannya agak berbeda. Kalau merge sort tadi fokus pada membelah array tepat di tengah, kalau ini untuk quick sort ini fokus pada sebuah konsep yang kita sebut sebagai pivot atau titik acuan. Yang pertama fungsi pivot, di mana ini jantung dari algoritma yang ada di fungsi pivot. Kita bayangkan punya barisan siswa yang tingginya acak dan kita ingin mengurutkan mereka. Nah, kita tunjuk satu siswa secara acak. Biasanya yang paling depan untuk menjadi pivot atau acuannya. Jadi kemudian kita minta semua siswa yang lebih pendek dari acuan ini untuk pindah ke sebelah kiri dan semua siswa yang lebih tinggi pindah ke sebelah kanan. Untuk memindahkan posisi ini, program kita menggunakan bantuan fungsi swap atau tukar posisi. Setelah fungsi ini selesai, apa yang terjadi? Maka siswa yang menjadi pivot tadi sudah berada di posisi permanennya yang benar. Dia tidak perlu dipindah-pindahkan lagi gitu. Jadi yang kedua itu ada fungsi quick sort, di mana ini berfungsi untuk eh setelah pivot pertama tadi kita letakkan di posisi yang benar, barisan siswa kita sekarang terbagi menjadi dua kelompok, kelompok kiri dan kelompok kanan, di mana kelompok kiri ini yang lebih pendek, kelompok kanan itu yang lebih tinggi. Tapi di dalam kelompoknya masing-masing posisinya masih acak. Nah, disinilah fungsi quick circle ini bekerja. Nah, fungsi ini akan melakukan hal yang sama persis secara rekursif. Dia akan memilih pivot baru, acuan baru untuk kelompok kiri, memisahkannya lagi, dan memisahkannya lagi sampai seterusnya. Nah, proses ini diulang secara terus sampai setiap kelompok hanya tersisa satu orang, yang artinya seluruh barisan sudah terurut sempurna. Nah, adapun kelebihan dari program ini, yaitu untuk kelebihannya sendiri, dia sangat hemat memori. Jadi Quicksort ini hemat memori dan untuk kelemahannya itu eh, dia tidak stabil.
Nah, selanjutnya kita masuk ke student.java, di mana ini berbeda dengan kelas sebelumnya yang berisi logika algoritma yang rumit. Nah, dalam kelas ini eh, kita akan masuk ke be- ini berisi sekumpulan mesin atau algoritma untuk mengurutkan kelas student. Ini untuk bagian yang tantangan. Nah, yang pertama itu data atribut siswa. Di bagian paling kelas, bagian atasnya atau bagian kelasnya itu ada name, and score. Di mana name bertipe string, name juga bertipe string, dan skor ini bertipe double atau desimal. Nah, tiga variabel ini ibarat kolom isian pada kartu tanda mahasiswa. Setiap kali program kita membuat satu data mahasiswa, maka mahasiswa wajib memiliki ketiganya ini. Nah, dalam konstruktor, kita lihat bahwa di bawahnya kita memiliki sebuah konstruktor yaitu public student, di mana ini string name, number, score, ID-nya gitu. Lalu eh, kita bisa membayangkan konstruktor ini seperti pabrik pencetakan data. Nah, untuk ketika program memanggil, maka ini akan membungkus nama dan nilai yang berjajaran tadi menjadi satu kelompok kesatuan objek lah yang utuh. Jadi ketika kita run, dia akan menunjukkan name dan skornya gitu. Nah, untuk metodenya kita lihat di sini juga ada. Kalau kita menggunakan metode ini, setiap program mencoba mencetak data mahasiswa, maka akan menampilkan name. Misalnya, ketika kita mencoba mencetak data mahasiswa dengan format yang rapi dan mudah dibaca, yaitu dia akan mengeluarkan name, nama, dan nilainya, gitu. Nah, sebagai kesimpulan, kelas ini berfungsi sebagai wadah penyimpanan data. Struktur data yang rapi inilah yang memungkinkan kita melakukan double sorting challenge di program utama, di mana kita bisa membandingkan nilai nama NIM antar mahasiswa yang mudah, seperti yang tadi yang kita jelaskan. Nah, untuk yang terakhir ini ada student help. Nah, ini adalah penutup dari presentasi kali ini dalam rangkaian program kita. Nah, kalau student tadi itu adalah cetakan datanya, maka untuk program student help ini adalah asistennya atau manajer yang bertugas mengelola kumpulan data tersebut. Nah, yang pertama itu ada metode, di mana untuk metode ini sendiri, tugas pertama ada di metode print ini. Ini fungsinya ini fungsinya sederhana karena data mahasiswa kita bentuknya array. Jadi fungsi ini bertugas melakukan looping atau berulangan untuk memanggil setiap mahasiswa satu persatu dan mencetakkannya ke layar. Jadi di sinilah metode toString ini yang kita buat di kelas student tadi bekerja secara otomatis sehingga daftar mahasiswa yang tercetak bentuknya sudah rapi, NIM, nama, dan nilainya. Nah, yang kedua itu metode metode sort, proses pengurutan. Tugas kedua adalah program sort. Kalau kalian memperhatikan codingannya, perulangan yang digunakan di sini adalah persis sama dengan bubble sort tadi, di mana sort yang kita bahas di bagian ini bes- bedanya di sini yang ditukar itu bukan lagi sekedar angka biasa, melainkan satu kesatuan objek mahasiswa. Jadi kalau misalnya di posisi dua mahasiswa ditukar, maka ini nama dan nilainya akan ikut berpindah bersama-sama. Yang ketiga itu metode otak dari double, di mana tugasnya ini adalah bintang utama metode solve swap. Kalau di bubble sort biasa kita cuma mendengarkan angka yang lebih besar. Kalau di sini logikanya jauh lebih kompleks. Fungsinya adalah menjadi otak otak penentunya. Cara kerjanya juga berurutan dari atas ke bawah. Cek nilai. Pertama, program mengecek apakah nilai mahasiswa A dan B berbeda. Untuk cek nama itu, bagaimana jika namanya lebih sama, bagaimana cara memudahkannya itu sesuai dengan NIM. Nah, untuk cek NIM, kalau kebetulan nama dua orang yang nilainya sama, nah ini akan diurutkan sesuai NIM-nya. Nah, kalau fungsi mengembalikan nilai true, artinya posisi mereka salah, harus segera ditukar oleh bubble sorts. Nah, kesimpulannya, student help ini membuktikan bahwa algoritma sorting ini
Sama dengan bubble sort bisa dimodifikasi sedemikian rupa untuk menyelesaikan masalah. Nah, untuk kita tesnya, termasuk eh jadi untuk ini kalau misalnya kita coba itu dia akan mengeluarkan NIM misalnya untuk IFS 24008 kita perlu misalnya untuk NIM 8 itu sama nilainya dengan NIM 27. Misalnya Dea Siregar dengan Dea dia yang lain. Nah, untuk Dea Siregar ini NIM-nya 8, Dea yang lain itu NIM-nya di 27 gitu. Jadi, eh, yang mana yang duluan diurutkan agar dia terurut sesuai NIM. Nah, di sini kita ingin mengurutkan sesuai NIM. Nah, untuk NIM 8 duluan, lalu NIM 7-nya. Jadi, enggak sesuai abjad gitu. Mungkin itu aja yang bisa saya jelaskan. Mungkin itu aja yang bisa saya jelaskan dari praktikum kali ini. Terima kasih.